bak kiamat, Israel Hizbullah saling tembak puluhan roket, sirene darurat meraung. Israel menembakkan sekitar 40 roket ke wilayah Lebanon Selatan yang dikuasai milisi Hizbullah pada Minggu 25 Agustus dini hari waktu setempat. Juru bicara militer Israel, IDF, Daniel Hagari, mengatakan sejumlah jet tempur telah menyerang Lebanon untuk secara proaktif menyingkirkan ancaman dari Hizbullah. Militer Israel mengidentifikasi organisasi teroris Hizbullah yang bersiap menembakkan rudal dan roket ke wilayah Israel, ucap Hagari dalam pernyataannya. Dalam tindakan membela diri untuk menyingkirkan ancaman ini, militer Israel menyerang target teror di Lebanon, tempat Hizbullah berencana untuk meluncurkan serangan mereka terhadap warga sipil Israel, ujar Hagari menambahkan seperti dikutip Al Jazeera. Dikutip Times of Israel, media Lebanon melaporkan sejauh ini 40 serangan udara besar-besaran dari Israel telah menargetkan beberapa titik di Lebanon Selatan. Sementara itu, stasiun TV Al-Maidan Lebanon melaporkan bahwa balasan besar oleh Hizbullah juga sedang berlangsung ke wilayah utara Israel. Stasiun televisi itu bahkan menuturkan rudal Hizbullah menargetkan wilayah jauh di dalam Galilea Barat dan dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Tel Aviv. Menurut koresponden Times of Israel di lokasi, rentetan roket hingga drone dari Lebanon Selatan mulai berdatangan ke Galilea Barat, hingga memicu sirene darurat meraung-raung. Sirene juga terdengar di daerah Gunung Meron di Galilea Atas. Rekaman video yang diunggah di media sosial menunjukkan sejumlah rudal pencegat Iron Dome milik Israel juga telah diluncurkan untuk melawan serangan dari Lebanon. Peringatan serangan roket juga diaktifkan di Katzrin di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, serta di beberapa wilayah perbatasan di Galilea Atas, termasuk kota Ma'al-Tarshiha. Sementara itu, sirene yang diduga sebagai infiltrasi pesawat tanpa awak turut berbunyi di beberapa kota Israel di Galilea, dekat Safed. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera
dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kachali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kachali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.